Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran matematika ini. Di video kali ini kita akan membahas masih tentang polinomial suku banyak, tapi kali ini kita akan membahas tentang teorema sisa. Oke, kita mulai. Nah, jadi teorema sisa itu kalau seandainya bahasan di buku itu seperti ini ya. Jadi kalau seandainya ada suatu suku banyak fx, jika dibagi x min a maka ditanya sisanya berupa fa. Kalau suku banyak fx dibagi x plus a maka sisanya berupa f min a. Jika suku banyak fx dibagi ax min b maka sisanya berupa fb min a. Jika suku banyak fx dibagi ax plus b maka sisanya berupa f min b per a. Jika suku banyak fx dibagi ax kuadrat ditambah bx ditambah dengan c atau pembaginya adalah x pangkat 2 maka sisanya berupa px plus q atau x pangkat 1. Jika suku banyak fx dibagi dengan pembagi pangkat 3 maka sisanya berupa polinom atau suku banyak derajat 2. Nah, kalau kita lihat teorema sisa yang ada di buku ini, konsep di buku seperti ini itu sangat memusingkan ya. Jadi bukan hanya kalian, saya juga kalau cuma lihat ini nggak mengerti. Jadi untuk mengetahui apa sebenarnya teorema sisa itu, kita langsung bahas contoh soal. Nah, ini ada contoh soalnya. Jadi diketahui jika suku banyak fx sama dengan 3x pangkat 3 min 4x plus 1 dibagi dengan x min 2, tentukan sisanya. Nah, karena suku banyak ini dibagi x min 2, ini kalau disuruh menentukan sisa, kamu bisa pakai Horner seperti kemarin, bisa juga pakai yang namanya teorema sisa. Jadi kalau pakai teorema sisa gimana caranya? Nah, ini kan berarti pembagi kita di sini ialah x min 2. Jadi yang namanya pembagi itu selalu dianggap x min 2 itu anggap sama dengan 0 ya. Karena x min 2 sama dengan 0 berarti pembagi kita ialah x sama dengan 2 ya. Nah, kalau ditanya sisa, jadi sisanya itu berupa apa? Langsung saja kalian ganti di sini dengan x sama dengan 2. Jadi sisanya itu langsung saja diganti di sini dengan x sama dengan 2 ya. Coba kalau kita kerjakan. Oke ya, coba kita kerjakan dulu. Kan di sini katanya jika suku banyak fx sama dengan 3x pangkat 3 min 4x plus 1 dibagi x min 2, berarti pembagi kita kan dianggap x min 2 dianggap sama dengan 0, berarti dapatlah pembagi kita x sama dengan 2. Karena yang ditanya di sini cuman sisa, bisa nggak pakai teorema sisa, nggak usah pakai Horner? Bisa. Berarti langsung dapat di sini, maka sisa sama dengan berapa di sini? Maka sisanya akan berupa f2. Artinya apa? Setiap x yang di sini kamu ganti dengan 2 ya. Jadi di sini 3 dikali ada x, x-nya ganti dengan 2. Berarti di sini 2 pangkat 3 dikurang 4 dikali ada x, x-nya ganti dengan 2. 4 kali 2 ditambah lagi dengan 1. Maka sisanya berupa 2 pangkat 3 berapa? 8 ya. 8 kali 3 berapa? 24. 24 dikurang 4 dikali 2 berapa? 8 ditambah dengan 1 ya. Berapa hasilnya ini? 24 dikurang 8 ditambah dengan 1. Berapa jadi jawabannya? 17 ya. Berarti sisanya akan sama dengan 17. Nah, inilah yang namanya teorema sisa. Jadi dia cuma dapat hasil sisa bagi tapi nggak dapat hasil bagi ya. Nah, jadi dimasukin, jadi tinggal diganti aja dengan x-nya dengan pembaginya, itu namanya teorema sisa ya. Atau kalau bisa pakai Horner, pakai Horner. Gimana Bu kalau kita pakai Horner? Coba kita pakai Horner ya. Bisa. Jadi nyari teorema sisa ini, nyari sisa bagi. Kalau nggak mau pakai teorema sisa bisa pakai Horner ya. Coba kita Horner kayak kemarin, berapa di sini kalau dihornerkan? Suku banyaknya ini ya 3. Kalau pakai metode Horner, kita pakai Horner dulu. Berapa? Pangkat 3 kayak kemarin ya. Pangkat 3
X pangkat 3 pangkat 2 ada nggak pangkat 2 nya di sini? Nggak ada, berarti kalau nggak ada berarti 0 kayak kemarin ya. Pangkat 1, pangkat satunya berapa di sini? Min 4. Pangkat 1 konstantanya 1. Ingat ya, Horner kemarin embek koefisiennya aja yang diambil. Pangkat 3 koefisiennya 3. Pangkat 2 ada nggak ada, berarti 0. Pangkat habis pangkat 2 pangkat 1, X pangkat 1 berarti min 4. Habis X pangkat 1 berarti konstantanya 1. Dibagi dengan, aduh mana ini penanya, dibagi dengan siapa pembaginya di sini? X sama dengan berapa? Dibagi X min 2, berarti pembagi kita X sama dengan 2. Gimana Horner kemarin? Ini ditambahkan, 3 ini turunkan ya, 3 turun, 3 dikali 2 berapa? 6. 3 dikali 2 6, sorry ya, ini 6. 0 ditambah 6 6, kaliin lagi, 6 dikali 2 12. Min 4 ditambah 12 berapa? 8. 8 dikali 2 berapa? 16. 1 tambah 16 berarti 17. Nah ini sisa kan? Nah berarti sisanya sama dengan 17. Jadi teorema sisa ini bisa juga, kalau nggak mau pakai teorema sisa bisa pakai Horner ya. Oke, lanjut ke LKS 6. Coba dibuka bukunya, LKS 6 halaman 260. Kita bahas soal nomor 12. Katanya di sini jika suku banyak fx sama dengan 5x pangkat 13 tambah 3x pangkat 10 min k dibagi dengan x plus 1 itu mempunyai sisa 20, tentukan nilai k. Nah, di sini bisa nggak kami pakai Horner? Bisa pakai Horner, tapi alangkah merepotkannya kalau kita pakai Horner karena kita harus mengurutkan koefisiennya dari x pangkat 13 sampai konstanta seperti itu. Maka supaya memudahkan perhitungan, karena di sini sudah diajarkan teorema sisa, kita pakai yang namanya teorema sisa ya. Coba kita jawab dulu pakai teorema sisa. Jadi kalau kita jawab suku banyak fx dibagi dengan x plus 1, maka kalau ditanya sisa berdasarkan teorema sisa tadi, maka ditanya sisa itu berupa f sama dengan berapa? Kamu buat di sini pembaginya x plus 1, berarti dibuat x plus 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 1. Maka sisanya berupa f min 1. Artinya apa? Artinya setiap x yang di suku banyak ini kamu ganti dengan min 1. Oke, masukin. Berarti 5 ada x nya ganti dengan min 1. Min 1 pangkat 13 ya. Ditambah dengan 3 dikali ada x kan, x nya ganti dengan min 1. Min 1 pangkat 10 min k sama dengan berapa? Diketahui sisanya sama dengan 20, berarti ini sama dengan 20. Oke, min 1 pangkat 13. Kalau min dipangkatkan ganjil, hasilnya jadi apa? Hasilnya jadi min ya. Min 1 pangkat 13, berarti hasilnya jadi min 1 ya, karena min bilangan negatif pangkat ganjil hasilnya jadi bilangan negatif, berarti ini min 1. Min 1 dikali 5 berarti jadi min 5 ditambah min 1 pangkat 10. Min 1 kamu kalikan sebanyak 10 kali, atau kalau min pangkat genap hasilnya jadi positif, berarti ini jadi positif 1 bakal. 1 dikali 3 berarti 3 ya. Min k nilainya sama dengan 20. Min 5 ditambah 3 berapa? 5 ditambah 3 min 2 ya. Berarti min 2 min k sama dengan 20. Berarti dapatlah di sini min k itu sama dengan 20. Ini min 2 pindah ke kanan jadi plus 2. Berarti dapatlah di sini min k sama dengan 22. Maka dapatlah nilai k itu sama dengan min 22. Ada di sini min 22, maka jawabannya adalah E. Oke, lanjut. Nah, buka lagi LKS 8. Sekarang kita bahas lagi LKS 8, itu halaman 281 ya. Nah, sekarang ini soalnya itu suku banyaknya nggak diketahui. Gimana kalau suku banyaknya itu nggak diketahui? Jadi jika suku banyak fx tapi kita nggak tahu fungsinya seperti apa. Jadi jika suku banyak fx dibagi x plus 2 sisanya 14. Jika dibagi x min 4 sisanya min 4. Jika fx itu dibagi dengan x kuadrat min 2 x min 8 berapa sisanya? Nah, sekarang ini bisa nggak kita Hornerkan? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita nggak tahu
bentuk dari suku banyaknya dari fungsi f(x) ini. Jadi terpaksa di sini kita harus pakai yang namanya teorema sisa ya. Coba kita sederhanakan dulu soalnya. Katanya tadi jika suku banyak f(x) dibagi dengan x plus 2, berapa sisanya di sini? Maka sisanya akan sama dengan 14. Kalau suku banyak f(x) dibagi dengan apa di sini x min 4 ya, x min 4, maka sisanya sama dengan min 4. Sekarang yang menjadi pertanyaan di sini, kalau seandainya suku banyak f(x) dibagi dengan x kuadrat min 2x min 8, nah berapa sisanya? Ingat tadi di suku banyak, di teorema sisa, kalau ada suku banyak dibagi dengan pembagi pangkat 2 atau polinom pangkat 2, maka sisanya berupa polinom pangkat 1 atau sisanya berupa px ditambah dengan q. Artinya kita akan mencari berapa p, akan mencari berapa q. Nah, inilah inti dari belajar teorema sisa. Ya, jadi gimana cara mengerjakannya? Seperti ini. Langkah pertama, kalau kita mengerjakan soal tentang teorema sisa, itu pembagi pangkat 2 ini selalu kamu faktorkan dulu. Jadi setiap ketemu pembagi pangkat 2 kamu faktorkan. Kalau jangan bingung-bingung faktorinnya. Jadi faktornya pastilah 2 angka di sini. Nah, pastilah 2 bilangan di sini ya. Coba kalau nggak percaya kita coba. X kuadrat itu difaktorkan jadi x kali x. 8 itu perkalian berapa? 2 kali 4. Supaya dapat min 2 berarti ini plus, ini jadi min ya. 2 dikali 4 itu 8, 2 dikurang 4 itu min 2. Jadi jangan bingung-bingung, faktornya pasti ada di sini. Seperti itu ya. Jadi kalau seandainya kita jawab di sini, pembagi pertama kita ialah x plus 2, berarti pembaginya ialah x sama dengan min 2, karena dianggap x plus 2 sama dengan 0 ya, berarti x sama dengan min 2. Nah, sekarang x sama dengan min 2 ini kamu masukin ke sini. Substitusikan di sini, x-nya ganti dengan min 2. Kalau x-nya diganti min 2 berarti di sini p dikali min 2 ya. P dikali min 2 berarti min 2p ditambah dengan q sama dengan, nah mana pembagi x plus 2 ini dibagi x plus 2, berapa sisanya? 14. Kamu taruh di sini 14. Seperti itu. Pembagi kedua kita ialah x sama dengan berapa? Dibagi x min 4, berarti dianggap x min 4 sama dengan 0, berarti pembaginya x sama dengan 4. Nah, maka 4 ini kamu masukin ke sini, x-nya ganti dengan 4. Berarti P dikali 4, P dikali 4 berarti 4P ya, ditambah dengan Q sama dengan 4P ditambah Q sama dengan mana? 4, ini 4. Berapa nilainya? Min 4, berarti si nilainya jadi min 4. Terus kita apakan ini? Kamu eliminasi atau kamu kurangkan ya. Berarti min 2 dikurang dengan 4. Berapa min 2? Min 4, min 6 ya. Min 6P ini habis ya, Q dikurang Q sama dengan 14 dikurang dengan min 4. Min ketemu min dia jadi plus, sama aja 14 tambah 4 berapa? 18 ya. Berarti dapatlah P itu sama dengan 18 dibagi min 6 berarti min 3. Nah, dapat P nya min 3. Sekarang tinggal nyari nilai Q, tinggal kamu substitusikan aja, boleh ke sini boleh ke sini nyari nilai Q. Jadi pakai metode eliminasi. Misalnya kita substitusi ke sini, 4P ditambah Q nilainya sama dengan min 4. 4 dikali P nya masukin min 3 ya, min 3 ditambah dengan Q sama dengan min 4. Berarti ini berapa ini? Min 12 ya. Min 12 ditambah dengan Q sama dengan min 4. Berapa jadi Q nya? Berarti Q nya itu sama dengan min 4 ditambah 12. Berapa min 4 tambah 12? 8 ya. Nah, inilah dapat P nya dapat, Q nya dapat. Maka masukin ke sini lagi. Maka sisa sama dengan ganti PX plus Q. P nya tadi berapa? Min 3. Berarti min 3X plus Q plus Q. Q nya berapa di sini? 8. Nah, inilah jawabannya. Jawabannya adalah A. Nah, saya rasa inilah jalan tersimpel ya, karena kalau di buku lebih ribet lagi penjelasannya. Oke, lanjut.
Masih di LKS 8, itu soal nomor 2 kita coba bahas di sini. Katanya di sini jika suku banyak fx, fx-nya kita nggak ketahui, dibagi dengan x min 2, katanya sisanya akan sama dengan 5. Jadi dibagi x min 2, ini sisanya 5. Kalau dibagi x plus 3, itu sisanya sama dengan min 10. Nah, kalau suku banyak fx dibagi dengan x kuadrat plus x min 6, berapa sisanya? Sisanya pasti berupa px ditambah dengan q. Berarti langkah pertama ini kita apain dulu? Ini kita faktorkan seperti tadi. Faktornya jangan repot-repot, pasti dua bilangan inilah. Berarti x kuadrat x sama x 6 itu perkalian 2 kali 3. Ini apa ini? Min 2. Di sini plus 3. Oke. Maka pembagi pertama kita ialah x min 2. Berarti pembagi pertamanya x sama min 2 dianggap sama dengan 0, berarti x sama dengan 2. Masukin ke sini ya. Masukin ke sini, x-nya ganti 2, berarti 2p ditambah q sama dengan mana 2? Ini 2 ya. Ini 2, berapa sisanya? 5. Sama kayak tadi soalnya. Pembagi kedua kita x plus 3 dianggap sama dengan 0, berarti x sama dengan min 3. Min 3 masukin ke sini, substitusikan. Jadi kalau disubstitusikan, min 3p ditambah q sama dengan mana plus 3? Ini ya, ini x sama dengan min 3 ini ya pembaginya. Berarti sisanya sama dengan min 10. Sudah, kalian kurangkan seperti tadi. Q-nya habis ya. 2 min 3. Berarti 2 min ketemu min jadi plus. 2 tambah 3 berarti 5. 5p sama dengan 5 dikurang min 10. Min ketemu min jadi plus. 5 tambah 10 berarti 15 ya. Berarti dapatlah p sama dengan 15 bagi 5 berarti 3. Sekarang tinggal cari nilai q. Boleh masukin ke sini, boleh masukin ke sini. Coba kita masukin ke sini, kayaknya lebih enak. 2p ditambah q sama dengan 5. 2 dikali p nya masukin 3 ditambah q sama dengan 5. Berapa q nya? Q nya sama aja 5 dikurang 6 ya. 2 kali 3 6. 5 dikurang 6 berapa? Min 1. Maka sisanya berupa px plus q. P nya tadi 3, x plus q, q nya min 1. Inilah jawabannya, 3x min 1. Maka jawabannya adalah B. Oke, lanjut lagi di LKS, masih di LKS 8, itu soal nomor 3 ya. Nah, jadi katanya di sini jika suku banyak px dibagi dengan x kuadrat min 2x dan x kuadrat min 3x, berturut-turut sisanya 2x plus 1 dan 5x plus 2. Yang menjadi pertanyaan di sini, kalau suku banyak px dibagi dengan x kuadrat min 5x plus 6, itu berapa sisanya? Sekali lagi sudah saya jelaskan, kalau ada suku banyak pembaginya adalah x pangkat 2. Itu langkah pertama, itu kamu faktorkan dulu x pangkat 2 itu ya. Sekarang coba kita sederhanakan soal ini. Kita tulis ulang, jika ada suku banyak fx, katanya dibagi dengan x kuadrat min 2x, maka sisanya berupa 2x plus 1 ya. 2x plus 1. Terus lagi katanya kalau ada suku banyak bx dibagi dengan x kuadrat min 3x, x kuadrat min 3x, maka sisanya berupa berapa sisanya? 5x plus 2. 5x ditambah dengan 2. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, kalau seandainya suku banyak px dibagi dengan x kuadrat min 5x plus 6, berapa sisanya? Sisanya pasti berupa px ditambah dengan q. Oke, kita kerjakan. Sekali lagi, selalulah kalau ketemu suku banyak pembaginya x pangkat 2, langkah pertama kamu faktorkan dulu x pangkat 2. Ini kalau difaktorkan, ini karena sama-sama ada x, keluarkan x nya. Semaktorin ini ya, x kuadrat dibagi x jadi x, tanda kurang taruh kurang, 2x dibagi x jadi 2. Oke, ini sama-sama ada x, karena x kuadrat kamu faktorkan lagi, keluarkan x nya, x kuadrat dibagi x jadi x, tanda kurang taruh kurang, 3x dibagi x jadi 3. Nah, ini juga
Ini kalau difaktorkan X kuadrat berarti X dikali X ya. 6 perkalian berapa? 2 kali 3. Sama nggak di sini? Ada yang sama ya? Berarti ini tambahin dengan min. 2 kali 3 itu 6, min 2 min 3 itu min 5. Oke, kita jawab. Pembagi pertama kita ialah X sama dengan 2 ya, karena X min 2 dianggap sama dengan 0. Maka seperti tadi, 2 kamu substitusikan ke sini, ganti X nya dengan 2. Kalau X nya diganti 2 berarti 2P plus Q sama dengan mana X min 2? X min 2 di sini, mana X min 2? Nah ini berapa sisanya? Sisanya berupa ini Bu, sisa itu berupa angka bukan variabel kayak gini. Maka kamu ganti ke sini, kamu masukin ini kan dibagi dengan X min 2. Berarti pembagi kita ialah X sama dengan 2. Maka X sama dengan 2 kamu substitusikan ke sini, ganti X nya dengan 2. Jadi 2 kali 2 ditambah dengan 1. Berapa sisanya? 2 kali 2 4 tambah 1 berarti 5. Nah kamu letakkan ke sini. Seperti itu ya. Pembagi kedua kita ialah X min 3, berarti X sama dengan 3. 3 substitusikan lagi ke sini, berarti 3P ditambah Q sama dengan mana X min 3. Nah ini X min 3, sisanya ini, tapi sekali lagi sisa tuh berupa angka bukan variabel kayak gini. Maka kamu masukin ke sini seperti yang di atas tadi. Berarti pembagi kita ialah X sama dengan 3 ya. X min 3 dianggap sama dengan 0, berarti X sama dengan 3. Ganti X nya dengan 3. 5 dikali 3 ditambah dengan 2. 5 kali 3 berapa? 15 tambah 2 berarti 17. Jadi ini 17. Terus diapain? Sama kayak tadi, kamu kurangkan. 2P dikurang 3P jadi berapa? Min P ya. Berarti min P, Q dikurang Q habis, 5 dikurang 17 berarti min 12 ya. Berarti dapatlah P itu sama dengan 12 karena min dibagi min jadi plus. Oke, sekarang tinggal cari nilai Q. Substitusiin kemana? Boleh ke sini, boleh ke sini, enaknya ke atas aja ya. 2P ditambah Q sama dengan 5. Substitusikan 2 dikali P nya ganti dengan 12 ditambah Q sama dengan 5. 2 dikali 12 berapa? 24 ya. 24 ditambah Q sama dengan 5. Berarti Q nya berapa? Berarti Q itu 5 dikurang 24. Berapa 5 dikurang 24? 19 ya. 5 dikurang 24 min 19 ya. Min 19. Oke, P dapat, Q dapat, maka sisa berupa PX plus Q. P nya tadi berapa? 12. Berarti 12X plus Q. Q nya berapa? Min 19. Ada jawabannya 12X min 19. 12X min 19, maka jawabannya adalah D. Oke, lanjut. Masih di LKS 8, itu soal nomor 4. Nah, sekarang di sini katanya jika diketahui Rx. Nah, jadi ada 2 fungsi di sini ya, atau 3 fungsi ya. Jika diketahui Rx katanya di sini ya. Rx di sini merupakan perkalian antara Gx dikali dengan Hx. Nah, jadi Rx itu merupakan Gx dikali Hx, dimana jika Gx dibagi X min 2 dan X plus 2 sisanya 6 dan 10. Tapi jika Hx dibagi X min 2 dan X plus 2 sisanya sama dengan 2 dan 2, maka Rx dibagi X kuadrat min 4 berapa sisanya. Jadi soal tentang teorema sisa ini macam-macam. Kadang seperti soal yang kayak tadi, kadang juga seperti ini soalnya. Fungsinya banyak. Coba kita sederhanakan dulu. Katanya di sini ada Gx. Gx kalau seandainya dibagi dengan X min 2, ini katanya sisanya sama dengan 6. Tapi kalau Gx dibagi dengan X plus 2,
sisanya ini sama dengan 10. Ada fungsi satu lagi. Fungsi satu lagi ialah hx. Kalau hx dibagi dengan x min 2, maka sisanya akan sama dengan 2. Benar ya, 2 di sini. Tapi kalau hx dibagi juga dengan x plus 2, sisanya berapa di sini? Sisanya juga sama dengan 2. Terus katanya ada lagi di sini fungsi baru lagi, rx. Kalau rx dibagi dengan x kuadrat min 4, nah berapa sisanya? Sekali lagi, kalau pembaginya pangkat 2, sisanya pasti berupa px ditambah dengan q. Nah, ini sudah saya ajarkan. Kalau seandainya ketemu pembagi pangkat 2, itu selalu kamu faktorkan dulu ya, pembagi pangkat 2 itu. Coba kita faktorkan, faktornya nggak usah repot-repot, pasti dua variabel di sinilah ya, pembagi di sinilah. X kuadrat min 4 berarti kalau difaktorkan ini berapa? X plus 2, x plus 2, x min 4 ya. 2 dikali 2 itu 2 dikali 2 itu 4, 2 dikurang 2 0. Ini x pangkat 1 nggak ada kan? Maka dapatlah di sini, kalau kita jawab di sini, maka dapatlah pembagi pertama kita ialah x sama dengan min 2 ya. Karena dibagi x plus 2 berarti pembaginya x sama dengan min 2. Seperti tadi min 2 kamu substitusikan ke sini. X nya ganti min 2 berarti min 2p ya. Min 2p ditambah dengan q sama dengan mana min 2 di sini? X plus 2. Nah, ini ada 2 x plus 2, 10 sama 2. Mana yang diambil? Nah, tergantung sini. Karena rx itu merupakan fungsi gx dikali hx, maka kamu kalikan. Berarti 10 kamu kalikan dengan 2, maka sisanya berupa 20. Di sini kamu tulis seperti itu. Karena rx ini merupakan gx dikali dengan hx, maka kamu kalikan sisanya. Pembagi kedua kita dibagi x min 2. Berarti pembagi kedua kita ialah x sama dengan 2. Sama seperti tadi, 2 kamu masukin ke sini, berarti 2p ditambah dengan q sama dengan mana 2? Ini ya, dibagi x min 2, ini ada berapa di sini? 6. Ini dibagi x min 2, ini ada 2. Karena rx itu gx dikali hx, maka kamu kalikan juga. 6 dikali dengan 2, 6 dikali 2 berarti 12. Jadi sisanya dikalikan. Jadi macam-macam bentuk dari soal tentang teorema sisa ya, soal-soal tipe-tipe soal dari teorema sisa. Tinggal kamu kurangkan seperti tadi, min 2 berapa? Min 2 min 4 ya. Min 4p sama dengan 20 dikurang 12 berapa? 8. Berarti dapatlah P itu sama dengan 8 dibagi min 4 berarti min 2. Sekarang tinggal cari nilai Q, substitusikan ke sini aja ya. 2P ditambah Q sama dengan 12 berarti 2 dikali min 2 ditambah Q sama dengan 12. 2 dikali min 2 berapa? Min 4. Min 4 pindah ke sini jadi plus 4 ya. 12 ditambah 4 berarti 16. Maka sisanya berupa berapa? Maka sisa sama dengan px plus q. P nya diganti dengan min 2, berarti min 2x ditambah dengan 16. Ada min 2x tambah 16, jadi jawabannya adalah D. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jadi kalau seandainya ini namanya materi eksak ya, jadi kalau materi eksak, kalau cuman dikasih tugas dan kamu lihat di buku aja dan kamu belajar sendiri di buku, itu saya rasa nggak mengerti. Maka sebisa mungkin itu materinya harus dijelaskan ya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.